Baik, bertemu lagi dengan channel kami. Di slide kemarin Mas Hadi lanjut. Kita membahas tentang indera keenam yang dimana spirit dari indera keenam itu diekspresikan dalam bentuk teknologi AI ya. AI. Jadi AI itu ya roti sadurunge winara kan, karena bisa pencipta AI itu bisa mengetahui apa yang aku inginkan, isi hati seseorang, keinginan seseorang. Itu adalah pencipta AI bentuk ekspresi dari spirit indera keenam. Nah, sekarang kita akan bahas seperti apa yang memiliki atau orang yang memiliki spirit indera ketujuh. Indra ketujuh itu ekspresinya akan seperti apa? Betul sekali. Silahkan. Rayu. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Kita di sini saling berbagi, memberikan wawasan, pengetahuan, sharing tentang pemahaman dan pengalaman hidup saya pribadi dari laku spiritual menjadi perjalanan yang bisa dirasakan oleh sesama. Jadi memang betul sekali Bang Hadi bahwa fase perjalanan hidup itu kan berkembang ya. Dan kita pun juga mengakui peradaban budaya dan sains mengikuti apa yang saat ini kita rasakan. Singkat cerita, yang tadi indera kelima dan indera keenam dianggap sebagai salah satu tonggak peradaban sains yang saat ini kita rasakan with teknologi AI atau menggambarkan sebagai supranatural. Nah, orang yang memiliki kemampuan indera keenam atau supranatural. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya yaitu indera ketujuh. Apa sih indera ketujuh itu? Ya kan, indera ketujuh adalah pemahaman nilai spiritual lebih dalam lagi yang disebut sebagai supernatural. Kalau ke indera keenam supranatural, ini supernatural. Satu grade naik satu langkah. Baru 7 sudah super. Dan nanti 8-nya apa ini? Kita kupas dulu yang supernatural ini. Ya, kita bicara tentang manusia super itu banyak contohnya. Misalnya Superman, ya kan? Ada juga Batman, ada juga Wonder Woman, ya kan, dan tokoh-tokoh dalam negeri pun banyak yang memiliki kemampuan supernatural, ya kan, seperti yang kita bahas Selo yang mampu menangkap petir, manusia super juga yang kita miliki di sini. Mungkin di Betawi ada si Pitung, ya, itu kan super ya. Betul, orang-orang super ini ternyata ada satu yang unik di dalam pemikirannya. Dia mesti berpikir terbalik terhadap sudut pandang pada umumnya. Contoh sederhana nih. Kenapa Superman itu celana dalamnya kok di luar, gak di dalam? Berarti berpikiran dibalik. Dan hampir manusia super itu semuanya dibalik, ya kan? Di dalam. Tapi ini Pak, kalau ini cocokologi. Ini ilmu cocokologi. Karena supernya itu dia mampu memiliki kecerdasan yang lebih daripada umumnya. Sehingga dia menyadari kemampuan fisik dan spirit menjadi satu, akhirnya memiliki kelebihan. Tapi kalau di dalam spiritual itu sebenarnya dia itu sudah mampu menggambarkan tentang jiwa di dalam itu untuk bergerak bebas, berekspresi keluar. Kalau di Jawa itu namanya kemanunggalan sedulur tua papat pancer, yang disebut sebagai sukma jiwa yang mampu keluar dari tubuh untuk menggambarkan ekspresi dalam laku kehidupan sehari-hari. Jiwa keluar dari tubuh ya. Singkat cerita segamane rogo sukma lah. Ya kan banyak nih di ilmu-ilmu kebatinan itu ilmu raga sukma ngetoke jiwa ini dalam tubuhnya agar dia bisa keliling dunia. Itu kalau manusia super gak bisa. Dan mungkin bisa jiwa yang keluar itu juga bisa wujud raga yang sama karena ada cerita juga di teman saya pernah cerita ya, intinya di kiai yang kondang lah gitu. Betul. Dia melihat kiai itu masih ngobrol sama teman-temannya, masih ngobrol sama tamu-tamunya, terus begitu izin ke belakang, dia tahu kiai yang ngobrol itu sudah ada di sana lagi sholat juga gitu loh kan. Itu kan super berarti kan, bisa jadi dua, mungkin bisa jadi tiga. Dan di riwayat leluhur kita sebagai orang Jawa dan Nusantara sudah tidak asing lagi melakukan yang namanya timeline atau perjalanan lintas waktu, ya kan, dengan jarak tempuh sepersekian detik dia mampu ada di mana-mana dan kemana-mana. Jadi Mekah, betul sekali. Ya ternyata penggambaran dari nilai spirit itu sudah masuk kepada fase indera ketujuh. Super berarti ya, bagaimana sukma itu atau jiwa itu
mampu berekspresi keluar dari tubuh lewat alam bawah sadarnya. Bagaimana dengan penggambaran ses di dalam HP yang saat kita pegang? Berarti supernatural ketika diekspresikan buat diri sendiri tadi kan bisa ke sana tapi kan kemanfaatannya buat diri sendiri. Ya. Nah, ini sekarang kemanfaatan buat ekspresi yang buat orang banyak itu seperti apa, Mas? Ya. Saat ini mungkin kita masih terkotak pada body ya kan. Ada HP, ada casingnya. Nanti kalau di generasi 7G atau di supernatural, kita mungkin komunikasi nggak perlu pakai HP. Dia sudah masuk di chip otak kepala kita. Maka kan ini banyak teknologi yang dikembangkan lewat tulang belakang di batang otak kita, ya kan? Dimana nanti kita komunikasi itu udah langsung muncul di visualisasi layar. Tanpa harus kita pegang HP untuk mengangkat telepon, semuanya muncul di dalam otak kita, langsung berkomunikasi tanpa batas di situ. Bahkan mampu dikeluarkan menjadi layar besar untuk bisa dilihat secara visualisasi. Ini menggambarkan bagaimana spirit jiwa itu keluar dari tubuh sehingga kita mampu touchscreen tanpa ada body untuk disentuh. Nah, ini kan juga sudah banyak kita lihat di beberapa teknologi Jepang ya. Atau Cina ya. Kalau di film-film juga sudah ada ya. Sudah ada penggambaran seperti itu. Jadi kita bisa. Tapi masih pakai media kacamata itu sudah. Ya. Nah, karena itu menjadi jembatan bagaimana analisis sense menggambarkan keinginan jiwa berekspresi keluar. Mungkin saat ini masih menggunakan media. Tapi nantinya perkembangan itu pasti sudah nggak menggunakan seperti itu. Sudah lebih sederhanakan lagi tanpa harus menggunakan body untuk visualisasi. Nah, itu masuk di indera ketujuh. Di situ kita bisa mengakses dunia tanpa batas, ya kan? Mungkin kita jalan-jalan di sebuah trotoar, mungkin kalau sekarang ini kan ketika kita mau ke Amerika lihat di map, oh ini kota-kotanya masih tervisualisasi. Mungkin nantinya kita kayak benar-benar di kita masuk jalan-jalan gitu, kita masuk di misalkan kita saat ini Google Map ya. Saya mau ke sana. Nantinya mungkin kita nggak pakai body untuk visualisasi, itu langsung masuk ke chip otak kita mau ke Prodedi itu sudah ditunjukkan arah jalan secara otomatis. Karena tertuntun oleh nilai spirit jiwa itu sudah sampai di tujuan yang dituju. Sense-nya pun juga akan mengarahkan pada visualisasi yang sama. Tanpa harus googling cukup kita batin aja, klik saya mau ke Prodedi, tuju di mana, itu sudah ditunjukkan arah rasa untuk ketujuan. Begitu hebatnya dan itu saya yakin juga itu nanti akan ke situ akan ke situ ya. Kita tinggal tunggu tahunnya aja ya. Sekarang itu kalau kita mau searching aja saya mencari apa itu sudah baru mau nulis satu kata sudah muncul. Betul. Di sini sudah tertulis. Kan aneh. Nah, template-nya itu belum sampai selesai sudah muncul ya. Pas di karepmu ini sudah muncul sendiri. Berarti itu nanti juga seperti itu ya. Spirit jiwa bisa keluar ya. Betul. Dan mungkin kita bisa menghadirkan juga seseorang yang kita kangen ini, ya atau seorang yang ingin kita tuju tervisualisasi di depan kita secara langsung. Meskipun tidak bisa kita pegang secara body, tapi secara visualisasi kita bisa berkomunikasi di situ. Kalau sekarang kita masih bukan video call ya, video call atau cari foto-fotonya. Betul ya kan. Itu nanti bisa divisualisasikan. Betul. Secara langsung berekspresi. Karena itu tadi sudah di level supernatural. Super. Oke. Setelah supernatural akan ada lagi? Ada yang ke-8 dong. Yang ke-8 XG. Namanya apa? XG. XG. 8G ya? 8G. Tapi istilahnya apa? Kalau 7G atau 7G kan supernatural. Supernatural. Kita akan kupas lagi setelah ini.